Baik timnas Indonesia Miss Hilgers dan juga Sandy Walsh dalam pantauan setelah mengalami cedera saat melawan Australia. Dokter timnas Indonesia Alfandor Alshihar menjelaskan bahwa dua pemain tersebut langsung mendapatkan perawatan. Untuk Sandy, dia mengeluh sakit di bagian dada dan juga sempat sulit bernafas karena benturan tersebut. Dia mengeluh nyeri di bagian dada sebelah kiri depan dan belakang serta susah untuk bernafas, kata Alfandor Alshihar. Setelah dilakukan sementara USG muskuloskeletal, tidak ada patah tulang atau dislokasi. Jadi sementara hanya cedera jaringan lunak. Lanjutnya, di samping itu kondisi Sandy Walsh sementara ini sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan. Namun tim dokter siap membawa sang pemain ke rumah sakit jika dibutuhkan. Di sisi lain, kondisi Miss Hilgers saat ini sudah mulai bisa berjalan. Miss Hilgers dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI. Alvan berharap tidak ada cedera serius untuk pemain tersebut dan bisa bermain di laga selanjutnya. Untuk kondisi Miss, sekarang dia masih bisa berjalan. Kemudian nanti malam kita rencanakan pemeriksaan MRI di bagian selangkangannya. Mudah-mudahan tidak ada masalah sehingga bisa mengikuti pertandingan ke depan, tutupnya. Back timnas Indonesia Calvin Verdong mengatakan bahwa skuad Garuda memang gagal dalam laga melawan Australia. Tetapi dia menekankan bahwa perjuangan belum berakhir. Dalam unggahannya di media sosial, Calvin Verdong menampilkan foto bersama para pemain timnas Indonesia dan juga aksinya. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa tim saat ini fokus menatap laga selanjutnya. Kami gagal kali ini tetapi perjuangan belum berakhir, kata Calvin Verdong, sumber akun pribadinya di Instagram Sabtu 22 Maret. Menatap tantangan berikutnya, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Calvin Verdong pun berterima kasih kepada semua pencinta sepak bola tanah air yang terus memberikan dukungan. Terima kasih atas dukungannya, pungkas sang pemain belakang tersebut. Para pemain timnas Bahrain telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia, Jumat 21 Maret. Mereka terlihat semeringah dan mengucapkan terima kasih karena mendapatkan sambutan yang hangat. Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret. Bahrain datang ke Jakarta dengan hasil kurang memuaskan. Pasalnya tim asuhan Dragan Talajik tersebut menelan kekalahan 0-2 dari Jepang pada pertandingan sebelumnya. Kendati demikian, Bahrain datang dengan rasa percaya diri yang bagus. Hal ini karena Bahrain mampu menyulitkan Jepang sehingga Samurai Biru sempat mengalami kesusahan untuk mencetak gol. Setelah tiba di Jakarta, akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain ini mengunggah beberapa momen atau foto para pemain yang tiba di Jakarta. Dan para pemain Bahrain terlihat semeringah. Tim asuhan Dragan Talajik ini bahkan sempat tersenyum bahagia dalam foto-foto yang diunggah di Instagram tersebut. Terima kasih Indonesia telah memfasilitasi kedatangan kami. Sambutan hangat oleh orang-orang baik dan negara yang hebat, tutur mereka. Pelatih Bahrain Dragan Talajik membeberkan mimpi tinggi jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Bahrain baru saja menelan kekalahan dari Jepang di Saitama Stadium Kamis 20 Maret. Tim yang berjulukan The Reds itu kalah dengan skor 0-2 dari Jepang. Kekalahan ini membuat Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin. Untuk Jepang, kemenangan mengantarkan mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 25 Maret. Dragan Talajik bertekad meraih kemenangan demi mimpi mendampingi Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Kami memainkan pertandingan yang sangat disiplin melawan tim kelas dunia dan kami akan bekerja keras di pertandingan yang tersisa untuk menemani Jepang ke Piala Dunia, kata Dragan Talajik. Timnas Bahrain mengalami masalah jelang melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan Bahrain yakni Hamad Al-Shamsan mengalami cedera saat melawan Jepang dan juga diragukan bisa tampil melawan Indonesia. Shamsan ditarik keluar pada menit ke-82 saat Bahrain dikalahkan Jepang 0-2. Dikutip dari Kura, Shamsan yang merupakan bek kanan andalan timnas Bahrain diragukan bisa bermain melawan Indonesia. Di samping itu, selain menghadapi masalah cedera Shamsan, timnas Bahrain juga dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ahmad Al-Serrogi. Pemain klub Al-Muharrak harus kembali ke Bahrain untuk menyelesaikan masalah keluarga. Timnas Bahrain mengumumkan bahwa pemain Ahmad Al-Serrogi telah meninggalkan skuad untuk menghadapi Indonesia dan kembali ke Bahrain.
Timnas Bahrain, pernyataan resmi menyatakan pemain tersebut telah meninggalkan tim karena keadaan keluarga, tulis Kuda. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak sabar untuk bertemu dengan Bahrain. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Justin Hubner sumber laman Instagram pribadinya. Menariknya pemain Wolves U21 ini memiliki hubungan yang spesial dengan Bahrain. Dia jadi sosok pemain yang cukup bereaksi keras saat Timnas Indonesia bermain melawan Bahrain di laga sebelumnya. Pasalnya saat itu laga dianggap kontroversial karena wasit yang bertugas yakni Ahmed Alkaf dianggap menguntungkan tim tuan rumah. Hadirnya Justin Hubner bisa jadi angin segar untuk Patrick Kluivert. Selain itu, Hubner jadi sosok pemain yang sudah cukup berpengalaman bersama skuad Garuda. Dia telah mencatatkan 12 caps bersama timnas sejak debut pada Januari tahun lalu. Di samping itu, posisi timnas Indonesia saat ini cukuplah terdesak di klasemen grup C. Pertandingan melawan Bahrain, China, dan juga Jepang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, posisi Patrick Kluivert akan semakin tertekan jika mereka kembali kalah saat melawan Bahrain. Bek Timnas Indonesia Eliano Randers optimis bisa mengalahkan Bahrain. Eliano Randers yakin bahwa Timnas Indonesia akan segera bangkit di laga selanjutnya. Menurutnya, waktu yang ada akan digunakan untuk persiapan melawan Bahrain. Dia menegaskan bahwa mereka akan berjuang keras demi bisa mendapatkan poin penuh. Semua pemain juga harus bangkit karena mereka masih memiliki kans ke Piala Dunia. Selain itu, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk laga Selasa nanti. Ya, minggu depan adalah pertandingan penting. Saya punya firasat baik tentang laga ini, kata Eliano Randers. Nantinya sekitar 78.000 supporter tim tuan rumah akan hadir langsung di tribun. Ini menjadi tambahan motivasi bagi mereka yang bertarung di lapangan. Kami membutuhkan dukungan dari fans, terangnya. Rombongan para pemain Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta Jumat 21 Maret pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Dan ekspresi para pemain pun terlihat lesu. Para pemain tiba di Jakarta dengan memakai training baju dan training hitam. Dalam rombongan ini yang turun pertama kali dari bus yakni manajer Timnas Indonesia Sumarji. Setelah itu ia diikuti oleh para pemain Timnas Indonesia. Para pemain tampak lesu dan juga kecewa dengan hasil yang didapatkan tim merah putih di laga sebelumnya. Skuad Garuda saat tiba di Jakarta ini tidak terlihat disambut oleh para pengurus PSSI. Para pemain langsung masuk ke hotel untuk istirahat setelah menjalani latihan. Sekedar informasi, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan mengemas 6 poin. Ya, mereka dipastikan turun peringkat di grup C setelah kalah dari Australia karena mereka digeser Arab Saudi. Untuk itu laga melawan Bahrain akan menjadi pertandingan penting buat tim merah putih nantinya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan kondisi mental skuad Garuda jelang lawan Bahrain. Ya, Timnas Indonesia baru saja menelan pil pahit seusai kalah dari Australia. Dan Sumarji mengatakan bahwa suasana ruang ganti timnas memang sempat terpengaruh. Mental para pemain sempat kena karena tim merah putih kebobolan banyak gol. Tentunya kita tahu kalau berbicara kemarin selesai pertandingan tentu kita dengan kekalahan yang banyak, tentu itu berpengaruh kepada mental pemain, ujar Sumarji. Namun jelang lawan Bahrain dalam laga lanjutan nanti timnas harus bangkit. Jelang menghadapi laga ini Sumarji pun membeberkan kondisi mental para pemain. Menurutnya tim sudah memompa mental para pemain untuk kembali bangkit dan juga mempersiapkan laga penting ini. Untuk itu ia yakin skuad Garuda bakal bisa bangkit lawan Bahrain nantinya. Tetapi yang harus kita yakini bahwa mental pemain sudah harus kita pompa kembali untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya, jelas Sumarji. Saya yakini untuk mental pemain akan siap menghadapi Bahrain, tuturnya. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dipastikan akan semakin terjal. Media asal Belanda ESPN NL ikut menyoroti kondisi timnas saat ini. Bahkan mereka menilai bahwa jalur otomatis ke Piala Dunia akan sulit didapatkan oleh timnas. Bagi Indonesia, ini berarti kualifikasi langsung ke Piala Dunia masih jauh. Jepang dapat lolos ke Piala Dunia paling cepat pada hari Kamis dengan kemenangan atas Bahrain, tulis ESPN NL. Di samping itu, Patrick Kluivert sebenarnya masih memiliki peluang tipis untuk bisa mengunci posisi kedua klasemen. Tentunya, butuh keajaiban agar mereka bisa menyapu bersih 3 laga yang tersisa. Perebutan tempat kedua yang juga memberikan mereka hak untuk lolos langsung masih terbuka. Namun Indonesia akan membutuhkan keajaiban kecil untuk mencapai tempat tersebut. Tim ini masih bisa lolos ke Piala Dunia melalui babak playoff. Namun Kluivert dan kawan-kawan harus finish di posisi ketiga atau keempat dalam grup. Lanjutnya,
Dua pundit berkeluarga negaraan Belanda yakni Vincent Schilkamp dan juga Kees Kwakman berdiskusi mengenai debut gelap Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Berbicara lebih dalam, mereka juga membahas strategi oportunis PSSI terkait naturalisasi pemain. Nah, ketika seorang analis dan juga mantan pesepak bola berbincang mengenai teknis pertandingan Australia versus timnas Indonesia bersama Kees Kwakman, juga ex pesepak bola kenamaan di Liga Belanda Schilkamp tiba-tiba memberikan pernyataan pedas. Saya terkejut bahwa Anda langsung fokus pada isi pertandingan. Apa yang terjadi di sana adalah lelucon, bukan? Kata Schilkamp menyindir debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia dalam sebuah program Football Praat milik ESPN Belanda. Ucapan Schilkamp diamini oleh Kwakman. Perbincangan langsung berlanjut pada isu naturalisasi yang banyak melibatkan pemain-pemain di Liga Belanda. Qatar di Piala Dunia kemarin sebagai tuan rumah, mereka menaturalisasi banyak pemain Brazil. Semua orang marah. Sekarang kita seharusnya berpikir itu adalah hal yang bagus. Mereka melibatkan pemain-pemain dari Eredivisie. Sekarang lagi tren kan? Bagus sekali. Media Belanda AD dalam laporannya mengatakan bahwa tekanan Patrick Kluivert bertambah berat jelang laga melawan Bahrain di Jakarta. Sebab pendahulunya yakni Sintayong telah memberikan standar tinggi lewat pencapaian luar biasanya buat timnas Indonesia. Setidaknya Kluivert bisa melanjutkan performa pelatih sebelumnya yang diberhentikan, Sintayong. Bukan hanya karena pelatih itu bisa mengalahkan Arab Saudi, negara yang terbukti selalu kuat untuk Argentina selama Piala Dunia 2022. Juga karena Sintayong tidak seperti Kluivert lebih memahami para pemain timnas Indonesia karena dia yang memilihnya. Masih dalam laporan yang sama, Ade juga menekankan pada mimpi ratusan juta rakyat Indonesia untuk bisa melihat negaranya ikut serta di Piala Dunia 2026. Tugas ini menjadi beban tersendiri buat Patrick Kluivert. Kluivert dan dua asistennya, Alec Pasor dan Denny Lansat, semeringah pada awal-awal laga lewat peluang emas Jitses dan Dix. Bahkan saat lagu kebangsaan dinyanyikan dengan hikmat oleh Michel Kruse dan Martin Pas, atmosfernya luar biasa. Tentu saja di sisi lain itu adalah tekanan atas mimpi ribuan supporter di stadion untuk bisa menyaksikan timnya meraih kemenangan dan menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tulis Ade lagi. Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangun sempat berpikir waktu pemecatan Sintayong tidak tepat. Sintayong didepak dari jabatannya setelah gagal tampil maksimal di Asian Cup 2024. Ragnar Oratmangun menjelaskan bahwa pemilihan waktu pemecatan Sintayong dianggapnya kurang tepat. Ya, saya pikir kami semua memikirkan hal yang sedikit sama. Mengapa sekarang? Tetapi di sisi lain, ya itu mungkin merupakan jalan yang kami tempuh atau yang Presiden PSSI tempuh, kata Ragnar Oratmangun sumber kanal YouTube Zico Sport. Ya, pemain asal FC Vidender tersebut melanjutkan bahwa mereka hanya bisa menerima keputusan tersebut, termasuk saat pelatih baru yang hadir dengan pendekatan yang berbeda. Setelah proses panjang oleh Sintayong, skuad Garuda harus kembali ke titik awal karena pergantian tersebut. Katakanlah, kami ingin melakukannya seperti ini sekarang, misalnya. Jadi pada saat ada pelatih baru yang datang, apakah ini saat yang tepat? Katakanlah untuk mengganti pelatih tersebut, ungkapnya. Ya, Ragnar Oratmangun menilai bahwa Sintayong memiliki pendekatan berbeda dibandingkan dengan Kluivert. Apalagi dia berasal dari Asia sementara banyak pemain timnas berkarir di Eropa. Namun Sintayong sudah bekerja dengan baik dan pemain cukup nyaman di dalam tim. Timnas Indonesia dibantai Australia 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 20 Maret kemarin. Lalu apakah Patrick Kluivert dan juga Alec Pasor bakal ganti formasi saat melawan Bahrain? Dengan gagalnya skema dan juga taktik menghadapi Australia, timnas Indonesia berpeluang membuat perubahan saat melawan Bahrain. Apakah skema 3-4-1-2 akan berubah menggunakan 4 pemain belakang? Ya, peluang Kluivert dan juga Pasor menggunakan formasi 4 back di timnas juga terbuka saat menghadapi Bahrain. Kevin Dix bisa dimainkan sebagai bek kanan, sedangkan duet bek tengah bisa diisi oleh Jitses serta Michel Kruse. Apabila melihat performa Hilgers yang kurang maksimal saat bentrokan dengan Australia, pemain FC20 itu bisa digantikan oleh Rizky Ridho. Sementara di bek kiri ada Calvin Verdong. Dengan memiliki 4 pemain belakang, Kluivert dan juga Pasor bisa mengombinasikan dengan taktik 3-1-2 di depannya. 3 pemain di depan kuartet pertahanan dapat diisi oleh trio Dian James, Tom Haye atau Joe Pelupesi dan juga Eliano Renders. Oleh Remeni yang tampil gemilang lawan Australia bisa kembali mengisi posisi gelandang serang, sedangkan 2 pemain di depan jadi milik Ragnar Oratmangun serta Rafael Struijk. Kekalahan itu sangat mengejutkan.
Sebab timnas Indonesia memulai laga dengan sangat baik. Bahkan paling tidak ada 2 peluang emas yang sempat diciptakan tim Garuda. Tom Haye kembali menjadi andalan di sektor tengah timnas Indonesia. Namun sialnya tidak banyak hal yang dapat dilakukan gelandang berusia 30 tahun itu. Tom Haye benar-benar terisolasi. Jackson Irvin yang memiliki posisi yang sama mampu meredam pergerakan pemain milik Almere City tersebut. Timnas Indonesia sepertinya perlu mempertimbangkan opsi lain untuk tidak terlalu mengandalkan Tom Haye, terutama saat menjamu timnas Bahrain Selasa 25 Maret nanti. Ada satu pemain baru di timnas yang memiliki karakter dan juga posisi bermain yang mirip dengan Tom Haye. Pemain yang dimaksudkan adalah Joe Pelupessy. Sayangnya Joe Pelupessy tidak dimainkan saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari timnas Australia. Joe Pelupessy hanya menjadi pemain cadangan. Menghadapi timnas Bahrain Selasa nanti, timnas Indonesia perlu memikirkan untuk memainkan Joe Pelupessy, terutama jika sang lawan mulai memahami bagaimana cara bermain Tom Haye. Ivar Jenner biasanya kerap diplot sebagai gelandang bertahan yang tugasnya melindungi Tom Haye dari kerja-kerja berat. Sayangnya Ivar Jenner pun tidak dapat dimainkan saat di kandang Australia. Pemain lain seperti Justin Hubner pun bisa dipasang di posisi yang sama seperti Ivar Jenner. Keduanya memiliki energi dan juga kemampuan merebut bola yang baik. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.